sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kodam sedulur papat kelima pancer. Menurut pakar spiritual dan supranatural, ketika kita lahir ke dunia, kita sudah diikuti oleh kodam. Menurut saya pribadi itu benar adanya. Akan tetapi menurut saya pribadi, kodam sedulur papat kelima pancer adalah perwujudan dari nafsu amarah, nafsu supiyah, nafsu aluamah, dan nafsu mutmainah. Di sebagian kalangan spiritual dan supranatural, bahkan kiai menganggap ketika kita terlahir ke dunia, kodam sedulur papat kelima pancer, yang dua dari gulungan jin korin, yang kedua dari gulungan malaikat. Menurut saya pribadi, kodam sedulur papat kelima pancer adalah perwujudan dari keempat nafsu tersebut, yakni nafsu amarah, nafsu supiyah, nafsu aluamah, dan nafsu mutmainah. Ketika kita sudah bisa mengendalikan keempat nafsu tersebut, itu langkah awal untuk bertemu guru sejati. Di dalam guru sejati ada yang dinamakan rasa sejati atau rasa sejati. Apa itu rasa sejati atau rasa sejati? Rasa sejati atau rasa sejati adalah sejatine ngerasa, sejatine Nur Muhammad sejati yang terletak di dalam hati yang paling kecil, yakni di dalam hati nurani. Untuk kali ini saya akan membahas langkah awal dari keempat nafsu tersebut. Nafsu yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah atau pemarah, dia bertempat tinggal, kalau orang Jawa menyebutnya kidul atau selatan. Dia mempunyai wujud dan rupa yang sama seperti diri kita sendiri. Dia menempati jagat api atau alam api. Sekecil apapun amarah di dunia ini, amarah yang mengendalikannya. Nafsu amarah berwarna merah berwujud darah. Amarah berwarna merah berwujud darah. Di dunia ini yang bersama kita adalah darah. Di jagat api atau alam api, amarah mempunyai wujud yang sama seperti diri kita sendiri. Dia berwarna merah menjadi darah di dalam tubuh kita. Nafsu amarah terletak di peru atau rempelu atau dada. Mempunyai sifat angkara murka, berangasan, keras, kaku, dan atos, ingin menang sendiri. Yang kedua adalah nafsu supiyah. Nafsu supiyah bertempat tinggal di alam barat atau jagat barat atau jagat kulon. Supiyah berwarna kuning berwujud angin. Suka mengumbar nafsu angkara sama seperti nafsu yang lain-lainnya. Nafsu supiyah mempunyai wujud dan rupa yang sama seperti diri kita sendiri di alam angin atau jagat angin. Nafsu supiyah terletak di pusuh atau hati, mempunyai sifat ingin kenikmatan dunia, terutama bagi pria adalah wanita. Nafsu supiyah adalah nafsu tentang rasa kenikmatan, ingin memiliki ini, itu, dan lain-lain di dunia ini, termasuk ilmu dan ilmu. Contohnya ilmu adalah ilmu kebal, ilmu kanuragan, ilmu dan lain-lainnya. Termasuk ingin memiliki harta benda di dunia ini. Nafsu supiyah bisa dikatakan ingin yang enak-enak di dunia ini, mempunyai sifat serakah, angkuh, sombong, dan lain-lain.
Yang ketiga adalah nafsu alwamah. Nafsu alwamah bertempat tinggal di alam utara atau lor atau jagat lor. Nafsu alwamah berwarna hitam, berwujud tanah. Kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Di alam utara atau jagat utara atau jagat lor atau jagat utara, alwamah juga mempunyai wujud dan rupa yang sama seperti diri kita sendiri. Tetapi nafsu alwamah perwujudan dari nafsu itu, jadi berwarna hitam. Nafsu alwamah hanya memburu kesenangannya sendiri, terletak di madaran atau waduk atau perut. Nafsu alwamah ingin kesenangan ini, itu, dan lain-lain. Mulai dari itu kita harus berusaha mengendalikan nafsu alwamah. Pintu masuk nafsu alwamah adalah mulut. Maka dari itu kita harus bisa mengendalikan mulut supaya bisa menahan nafsu alwamah. Dan yang keempat adalah nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah bertempat tinggal di alam timur atau alam etan atau jagat timur atau jagat wetan. Nafsu mutmainah berwarna putih, berwujud air. Di alam air atau jagat air, nafsu mutmainah juga berwujud yang sama dengan diri kita sendiri. Nafsu mutmainah memiliki sifat jujur, blokasuto, apa adanya. Nafsu mutmainah tidak tertarik dengan dunia, tetapi nafsu mutmainah tertarik pada kenikmatan yang di atas. Apa itu kenikmatan yang di atas? Kenikmatan yang dimaksud adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu mutmainah rela meninggalkan yang terbaik di dunia hanya untuk dirinya dapat kebebasan dari godaan dunia semata, tapi tidak fokus mendekatkan diri pada yang kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah diri kita sendiri yang disebut pancar. Diri kita yang disebut pancar tugasnya adalah menghidupi keempat nafsu tersebut. Akan tetapi, empat saudara kita sudah menyatu dengan diri kita sendiri di dunia ini. Bahkan semua dari keempat nafsu tersebut mempunyai sifat dan watak masing-masing di alam atau jagat yang lainnya. Wujud dan rupa sama dengan diri kita sendiri karena mereka adalah diri kita sendiri yang berbeda alam. Maka dari itu, orang yang sudah bisa mengendalikan keempat saudaranya sudah tidak membutuhkan kodam-kodam yang lain. Kenapa? Karena semua golongan jin atau kodam-kodam ingin menjadi pendampingnya dan ingin membantunya. Di selain itu, orang yang sudah bisa mendekatkan diri dengan guru sejati atau mengendalikan keempat nafsu tersebut atau mengendalikan sedulur papat kelima pancar akan bertemu dengan guru sejati. Guru sejati terletak di dalam hati. Guru sejati adalah langkah awal untuk bertemu Nur Muhammad sejati. Maka dari itu, manusia bisa dikatakan bisa hidup di empat alam yang berbeda atau empat jagat yang berbeda. Jagat yang pertama atau alam yang pertama adalah alam terang atau alam padang atau jagat padang. Yang kedua adalah alam gelap atau alam peteng atau jagat petang atau jagat peteng. Yang ketiga adalah alam kasar. Alam kasar adalah dunia material yang bisa dikatakan
bahwa dunia yang saat ini kita tinggali adalah alam kasar. Yang keempat adalah alam halus atau jagat halus. Jika kita ukur diri kita secara kasar, kita bisa hidup di 5 alam yang berbeda. Yang pertama adalah alam terang, alam gelap, alam kuning, alam kasar, dan alam halus. Di selain itu, tentang ilmu dan kelanjutan dari sedulur papat kelima pancer akan saya bahas di lain waktu bila ada kesempatan. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.